ucapan marhaban itu, hadis ini sebenarnya tidak hanya menerangkan tentang marhaban, tapi banyak diantaranya yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan tamu dari wafdu Abdul Qais. Wafdu Abdul Qais utusannya Abdul Qais, sebuah nama kabilah. Kemudian Rasulullah mengatakan marhaban, selamat datang kepada utusan yang datang dengan tanpa kerugian dan tanpa penyesalan. Akhirnya mereka matur, ya Rasulullah, kita ini hidup dari golongan Robi'ah, kabilah Robi'ah, dan diantara jenengan kalih kita niki enten kabilah Mudhar. Jadi memang tradisi Timur Tengah niku antara kabilah satu dengan yang lain niku mudah berkecamuk perang. Jadi untuk makan zaman ini perang, untuk mendapatkan hasil rampasan saling berperang. Orang-orang Mongol juga sama. Lah, Islam datang itu membawa sebuah perdamaian, menyaudarakan. Ikhwah. Antara kita dengan panjenengan itu ada kabilah Mudhar. Dan kita tidak akan datang kepada panjenengan kecuali di Syahril Haram. Syahril Haram itu 4 bulan yang dimuliakan sehingga tidak terjadi peperangan. Jadi seandainya Bani Abdul Qais ini datang ke Kanjeng Nabi di Madinah, otomatis akan dibunuh oleh kabilah Mudhar. Makanya kita hanya berani datang di bulan haram. Maka perintahkan kami ya Rasulullah dengan sesuatu yang menjelaskan bahwa kita dijamin masuk surga. Dan kami akan mengajak orang-orang di belakang kami, maksudnya umat kami, dengan perkara itu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan 4 hal. Lakukan sholat, keluarkan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan berikan 1/5 dari hasil rampasan perang. Kemudian jangan makan, jangan minum di bekas buah. Kemudian sing dikai aspal, glugu kurma. Jadi misalnya makanya kalau an-nakir itu masuk bambu, ya istilahnya jangan minum dari minuman yang dituangkan ke wadah yang terbuat dari pohon-pohon, misalkan seperti klopo, terus bolongi kayak banyu, minum dari situ, itu enggak boleh. Ketika kita melakukan keburukan, pasti bapak kita itu ikut menanggungnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berkhianat itu besok mempunyai bendera yang diangkat, dan bendera itu diangkat besok di hari kiamat, kemudian diucapkan ini adalah Wadratu Fulan bin Fulan. Jadi keburukan-keburukan yang kita lakukan itu nantinya bapak kita juga ikut menanggung. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah menanggung rasa malu dari perbuatan khawatir kita. Ini tidak hanya di akhirat, ya, ternyata di dunia pun ketika seseorang melakukan keburukan, pasti orang tuanya tercatat. Orang tuanya ketut-ketut, gurune ketut-ketut. Padahal wong tuane ra melu apa-apa, gurune ra melu apa-apa, tapi menanggung. Ini tidak hanya di dunia, tapi tidak hanya di akhirat, di dunia juga saja. Jadi rendah diri itu tidak diperbolehkan, tapi kalau rendah hati itu boleh. Tidak boleh mengucapkan khobusat nafsi, tapi boleh mengucapkan lakisat nafsi. Awakku wis pol eleke jemberi, itu tidak diperbolehkan. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan putus asa itu tidak boleh, dan tidak boleh. Tapi boleh mengucapkan aku sedih, boleh. Jadi rendah diri, putus asa itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar mengucapkan aku sedih itu boleh. Kalau ada orang yang memaki-maki musim, itu sama halnya memaki Allah dan Allah tersinggung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian jangan
mencaci maki musim. Jadi misalkan sampai nantur baku butuh terang dadak dikai udan, jangan memaki-maki gara-gara udan, wong tiga-tiga kok udan. Itu Allah berfirman, manusia itu memaki musim cuaca, padahal aku yang menciptakan. Di dalam kekuasaanku malam dan siang. Jadi orang bisa kufur sebab hujan saja, itu orang bisa kufur sebab hujan saja orang bisa mukmin. Lu tenang, Jumat Pahing itu ora udan. Jadi menggantungkan hujan dengan Jumat Pahing itu menyebabkan kufur. Tapi kalau ada mengatakan hujan ini fadl dari Allah, diturunkan oleh Allah, itu menambah keimanan. Jadi hati-hati nek ngomong. Jadi banyak manusia sing misui Gusti Allah. Tapi misui Allah itu ora kok Gusti Allah kok misui ora. Misui apa sing dititahno karo Gusti Allah. Kalian jangan mencaci maki buah anggur dengan pohonnya. Lah iku wae kok akeh blataan tok. Iki salah musim, iki mestine. Jadi jangan mengatakan bahwa kerugian sesuatu itu karena musim. Karena yang menciptakan musim itu adalah Allah. Jadi wong mukmin itu kudu iso sabda, iso ngomong sing apik, iso sabda pandita ratu. Ketika seorang mukmin mudah mencaci, ya dia mencaci Allah. Oh no, mbako ora panen yo salah musim, mono pari ora panen salah musim, mono anggur ora panen salah musim. Keilali nek sing gawe musim niku Gusti Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang terjadi kepada kita kecuali semua telah ditentukan oleh Allah. Huwa maulana, dan Allah adalah junjungan kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi apa yang dimaksud dengan sabdanya Rasulullah, innamal karbu qalbul mu'min, sesungguhnya karmu anggur itu hatinya orang mukmin. Itu artinya adalah sama dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Sesungguhnya orang yang paling bangkrut, orang yang paling miskin itu adalah orang yang bangkrut besok di hari kiamat. Artinya ketika anggur itu dimasukkan di dalam hati, itu bisa menjadikan orang lebih beriman atau menjadikan orang kufur. Jadi kalau engkau merasa kehilangan dunia di dunia ini adalah kerugian, itu bukan kerugian yang hakiki. Kerugian yang hakiki itu adalah ketika orang di akhirat tahu-tahu sudah mati dan tidak punya bekal apa-apa. Itu adalah bekal orang yang betul-betul bangkrut. Itu yang disebut innamal karmu qalbul mu'min, sebagaimana firman-Nya dawuh Kanjeng Nabi, tidak dikatakan kuat orang yang bisa membanting, yang dikatakan kuat adalah orang yang bisa menahan nafsunya ketika dia marah. Sama seperti dawuhnya Allah, la mulka illa lillah, tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah. Artinya buktinya di dunia ini banyak kerajaan. Yo, buktinya di dunia ini banyak kerajaan. Kok tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah? Nah, itu ada nafi ketemu dengan ilah, ketemu dengan istisna, itu faedahnya adalah subut, justru menetapkan ada kerajaan lain, tapi faedah intiha. Ada kerajaan lain, tapi kerajaan yang paling pol yaitu kerajaan Gusti Allah. Kemudian Allah menceritakan tentang bagaimana kerajaan Ratu Bilqis yang dimasuki oleh Nabi Sulaiman. Dalam firman-Nya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adillah. Ini ucapannya Perdana Menterinya Ratu Bilqis. Bagaimana usulan ketika mendapatkan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Perdana Menterinya Ratu Bilqis mengusulkan ini. Itu raja-raja itu kalau sudah masuk, orang asing kalau masuk ke tanah kita
itu menjadikan rusak dan menjadikan orang yang di dalam negeri yang asalnya mulia menjadi apa? Hina. Bukan berarti tidak ada kerajaan kecuali kerajaannya Allah, itu bukan berarti tidak ada kerajaan, ada, tapi yang paling akhir adalah kerajaan Gusti Allah, dan kerajaan Gusti Allah yang tidak ada akhir. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Sufyan az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada keterangan hadis innamal karmu qalbul mu'min, kita harus menerangkan bahwa innamal muflisu alladzi yuflisu yaumal qiyamah. Karena banyak hadis itu disalahpahami, makanya Sahih Bukhari ini menjelaskan detail. Seperti hadis hidup di dunia seperti orang yang hidup selamanya, terus tambah gue semangat ngulik dunia. Padahal keterangan-keterangan di Sahih, di keterangan-keterangan hadisnya itu tidak kok terus gue semangat dunia. Justru karena kaya urip suwe iku sesuk cek kena, tapi nek akhirat kaya mati sesuk, berarti wis gak ono kesempatan lain. Saiki orang-orang yang alasannya mergawe mau wompeng sampai lali akhirat itu yo alasannya piye? Hiduplah di dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, tambah mempeng. Yo hidup selamanya masih besok masih banyak ada waktu. Nek mergawe iku sak cukupe karena besok masih ada waktu. Tapi kalau akhirat kudu sing mumpeng, karena apa? Karena besok sudah akan mati. Nah, sama seperti keterangan ini, innamal karmu qalbul mu'min itu ya terangkan innamal mufsisu alladzi yuflisu yaumal qiyamah. Jadi anggur, kurma itu bisa menjadikan kamu bangkrut di dunia. Tapi kalau kamu beramal tidak akan pernah bangkrut di akhirat. Jadi keberadaanmu ya Rasulullah itu lebih aku agungkan daripada bapak ibuku, sehingga bapak ibuku aku jadikan tebusan untukmu. Ada yang mengatakan bahwa biar aku saja ya Rasulullah yang menjadi tebusanmu, menjadikan dirinya sebagai tebusan orang lain. Ini dilakukan oleh Abu Thalhah, diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ya anak tirinya Abu Thalhah. Ketika itu para sahabat, diantaranya di situ ada Abu Thalhah dan para sahabat yang lain, dan Kanjeng Nabi saat itu bersama dengan istrinya yang bernama Sofiyah di atas kendaraan. Tiba-tiba di tengah jalan itu Kanjeng Nabi itu terjatuh dari unta-untanya Rasulullah itu kepleset, sehingga Kanjeng Nabi itu mau jatuh. Akhirnya Anas mengatakan, ini kola Anas ahsibu, aku menyangka Anas mengatakan iktamahan barihi. Jadi anaknya diceritani bapaknya tentang kejadian Rasulullah. Ahsibu iktamahan barihi. Kita Kanjeng Nabi anjlok kok untone. Nah, akhirnya Abu Thalhah mengatakan, ya Nabi Allah, semoga Allah menjadikan aku menjadi tebusan. Maksudnya sing ceblok mbok kula mawon mboten jenengan. Jenengan mboten napa-napa ya Rasulullah. Apakah tidak terjadi sesuatu terhadapmu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab tidak. Tapi iku tulungono wong wadon Sofiyah maksudnya. Akhirnya Abu Thalhah itu membawa baju di depannya, kain, kemudian ingin menolong wanita itu, kemudian ditaruh sehingga Sofiyah dan Rasulullah bareng-bareng diangkat menuju untanya. Nah, kemudian mereka bareng-bareng menuju Madinah sampai Madinah itu kelihatan. Kemudian Anas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun sampai masuk ke tanah Madinah. Makanya ketika kita bepergian dari jauh, kita juga disunahkan ketika sudah mendekati tempat, misalkan kita dari Surabaya, kita sudah sampai ke Sumberjo ya, atau sudah mau masuk Bojonegoro itu ya, berzikir ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ada seseorang laki-laki yang punya anak, kemudian dinamakan Qasim, tapi dia malu. Kalau anak saya dinamakan Qasim berarti saya Abul Qasim, dan Abul Qasim itu
sama dengan Rasulullah, dan saya tidak ingin itu. Dan akhirnya orang ini memberi kabar kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, namakan anakmu Abdurrahman. Sehingga saat itu ada 30 sekian sahabat yang anaknya semua dinamakan Abdurrahman. Perkara kepingin kabaruk, ngerti iki jenenge Abdurrahman, sapa sing jenengno Kanjeng Nabi, ya wis nek. Akhirnya nama Abdurrahman saat itu sangat populer sekali. Ada sekian puluh sahabat sing anake iku kabeh dijenengno sapa? Abdurrahman. Mungkin ya populer Abdurrahman wali sing jenengno Kanjeng Nabi. Jadi Abdurrahman itu jeneng pawewe Kanjeng Nabi. Abdurrahman. Ada 260 kalau nggak salah ya, nama-nama Rasulullah. Ada sekian ratus, bisa dicek di Dalailul Khairat, itu ada asmaun Nabi. Nama-nama Kanjeng Nabi: Muhammad, Ahmad, Mustafa, Toha, Murtado, Mufarrijul Kurub. Ada sekian ratus nama. Itu namakanlah anakmu dengan nama yang di situ ada namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Ahmad bagus, nama Muhammad bagus, Mustafa bagus, Toha bagus, Mufarrijul Kurub bagus, Sahibul Bahri, ibu Sahibul Bahri, sing duweni segoro iku rak pangeran lah. Ya Sahibul Bahri ojo lah. Apa ngarani? Khatibul Umam itu juga nama Rasulullah. Ada 200, kalau seingat saya sih 260, nanti bisa dicek ya. Itu nama-nama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Namakan anak-anak kalian dengan namaku, kata Rasulullah, tapi jangan panggil dengan nama kunyahku. Nama kunyah, nama kunyah Kanjeng Nabi siapa? Abul Qasim. Itu jangan sekali-kali memanggil Abul Qasim. Namailah anak kalian dengan salah satu namaku, tapi jangan menggunakan alam kunyahku. Jadi ojo po jenahno Abul Qasim. Abu Janda gak popo. Abul Qasim Abu. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Sufyan an Ayyub an Ibnu Sirin. Lah yo Abu Janda rayo bapake janda. Abu Janda bapaknya apa? Artinya apa Abu Janda? Ya bapaknya rondo. Dah ya kok bapaknya rondo. Nek khairur raziqin niku jenenge sapa? Jenenge pangeran to. Sak apike zat sing agak iya apa? Rezeki. Iku padha karo Rabbul Alamin lho. Anake namanya siapa nak? Rabbil Alamin. Panggilannya Robbi. Jos ini pangeran nih. Nah itu banyak ya nama-nama yang diharamkan. Ada memberi nama yang diharamkan, ada memberi nama yang dimakruhkan. Termasuk menggunakan nama-nama Tuhan tanpa memberi sandaran Abdul. Misalnya jenengmu sapa? Malik. Ya Malik tok. Lah ya Malik itu jenenge sapa? Pangeran. Ya kudu dikai apa? Abdul Malik. Tapi nek ning Jawa iku mbah piye wong sing nguri kok sing ora diceluk Abdule tapi diceluk Malik. Aja celuk Dul. Oh, diceluk Abdul tambah repot. Memberikan nama-nama malaikat itu seingat saya makruh. Anakmu jenenge sapa? Jibril. Itu makruh. Seingat saya di beberapa fan fikih. Sampai lihat nanti bisa dibasul masail kan. Jadi nama-nama yang wajib apa? Nama-nama yang sunnah, nama-nama yang makruh, nama-nama yang haram. Makanya yang paling aman itu ya menggunakan salah satu nama Rasul atau kesenangannya Rasul. Kemudian menggunakan tradisinya para nabi-nabi terdahulu, yaitu nama daerah setempat. Makanya anak-anak saya yo tak kasih Jawa sebagai menunjukkan bahwa saya bertempat di Jawa, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, yo tak kai Muhammad. Tak kai siapa?
Muhammad. Banyak ya. Tapi wong jenenge wong ning Jawa. Bocah jenenge Abdurrahman, celokane Maman. Ana sing Oman. Ana sing Bang apa? Dadi ana sing Maman, ana sing Bang Oman, ana apa? Aman. Ya suwake. Ana Mamang. Jadi Amang Wake Abdurrahman. Memang nama Abdurrahman itu nama yang paling banyak dipakai oleh sahabat, sehingga sekian puluh sahabat di anaknya dinamakan siapa? Abdur. Jadi ene wong jenenge susah. Hazan iki apa? Susah. Terus sowan Kanjeng Nabi tentang ngerti asmane sinten. Kula hazan Kanjeng Nabi. Oh ora, jenengmu ku Sahlan. Sahlan iku artinya apa? Kemboten Kanjeng Sapi tidak akan merubah nama yang bapak ibuku telah menamainya dengan itu. Ciri anak. Aku saurip-urip ra tau ngrasakno ayem sejak kejadian itu. Jadi susah terus. Makanya terus nama itu adalah Do. Mulane kula gadah Pak Le ini lucu. Nama-nama Pak Le itu semua yang memberi nama itu habaib. Ja'far habaib, Zuhud habaib, Salim itu habaib, Muhammad Thoyyib, kamu Muhammad Thoyyib artinya. Bocah gabul itu Muhammad Thoyyib, itu Said. Muhammad Thoyyib itu Said sengkai. Suatu saat Said itu gak rawuh-rawuh di rumahnya. Jadi biasa nggih, dulur-dulur Mbah Riyen iku kalau lahir iku dijenakno sapa? Ngenteni Said. Pokoke sapa Said sing rawuh kon ngekeki jeneng. Akhirnya jenenge kan api-api, Ja'far, Zuhud. Ono Pak Le siji ku dinteni ra teko-teko Said. Akhirnya apale lagi wal asri. Dijenakno Lafi Khusrin. Lafi Khusrin artinya apa? Ing dalam kerugian, tapi wong zaman biyen yo ora ngerti yo jenenge sapa Khusrin. Ya wis ra apa-apa. Ora ngerti yo. Bareng saiki anake nang kerwaya hafalan wal asri dijekuki batur-batur Lafi Khusrin. Jekuki wis kowe Sayyid iki diarep-arep ora teko. Zaman biyen sing paling ngerti Sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane sing sampean ziarahi sing pojokan jenenge Mbah Nafisah. Bapak Mbah Nafisah iku Mustafa. Dadi wis Arab. Buareng mbah kula niku Rabi Songo iku ora duwe anak. Apa nek ngarani ora duwe anak, anake mu ibu tok yo ngetok siji tok. Dadi bojo Songo, anake mu sitok. Mulane dijarani Semi. Semi. Lah gak iso bahasa Arab, ora iso bahasa Arab paling di bahasa Arab no Semi apa? Semi ku artinya apa? Ya semi. Mulane dhewe nek ngereneng anak ngono iki nek gak dijenakno wiji ya semi. Mulane terus dadi jeneng iku disemi. Iku perkara padahal ibuke jenenge apik sing jenakno Sayyid. Dulure Mbah Nafisah iku tambah dinikah Sayyid. Tapi gak duwe anak. Tambah dinikah Sayyid. Ayo tambah gak duwe apa? Anak. Ya api-api jenenge lah ya tiba ora ana Sayyid sing teko iku jenenge dadi Khusrin padha kaki sing sowan Kanjeng Nabi jenengmu sapa? Hazan. Hazan iki artinya apa? Susah. Karo Kanjeng Nabi. Ora jenengmu iku Sahlan. Sahlan artinya gampang. Mboten Kanjeng. Saya tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh orang tuaku. Lebih susah bar kuwi. Lan riyen kula enten rencang jenenge Robbil Alamin. Sowan Mbah Yai Munawir Musleh diganti Muzammil. Ganti Muzammil. Ane biasa nggih. Kiai-kiai ngoten niku yo ana sunah. Iki jenenge wis apik-apik jaman saiki jenenge wis apik-apik. Kaiza. Kok jenenge sapa Kang? Kaiza. Artinya apa Kang? Oh itu bahasa Latin, artinya rupawan. Oh iya ya gak apa-apa. Kok kaya wong Latin ae. Kaiza kok pesek. Ayo itu timbangno lah nek Kaiza kudu apa? Mbangi. Jadi merubah nama yang lebih baik itu boleh. Kalian jangan fanatik bahwa nama pemberian ibu bapak itu lebih baik. Makanya rame ketika Eko Nurdiawan. Lah ya Eko iku wis Jawa, Nur Arab. Diawan iku Jawa. Lah nek ikut anu ya
ditambahi Muhammad, dikomentari sebaik-baik nama adalah pemberian bapak dan ibu. Ciri sapa? Biyen Abu Said itu duwe anak wis dijenakno. Kula iku jeneng kula asline Munib. Dari jeneng kula asline Munib. Tak kok oyunge. Cilikanku lahir pete jenakno Munib. Terus ana saya teko, "Beb, jenakno Beb, anakku lagi lahir Beb." Lah wis mbok jenakno sapa Munib? Ya wis jenenge Muhammad Toha. Ya biasa, ngono iki biasa. Gonta ganti. Wong dik piye jeneng yo aneh-aneh. Selasa Kliwon jenakno apa? Sawon. Kalau Sawon apa? Iki lahirnya Selasa Kliwon. Bulan Sapar tanggal 1 jenakno Farji. Jenenge sapa Farji lah kok Farji piye iki wulan Sapar tanggal 1. Bareng gede isin lah kok jeneng ngono kuwi dijenakno aku lah. Lah lahirmu iku wulan Sapar tanggal 1. Nah, boleh ya mengganti nama ke nama yang lebih baik boleh. Cakra itu jenenge aslinya bukan Abu Bakar. Pertama lahir itu aslinya jenenge itu Haidar. Haidar Cakra Muhammad. Tapi tak jenakno jenenge Sayyidina Ali. Jenenge siapa? Haidar. Ditelepon sama Habib Abdullah. Anakmu jenenge siapa? Haidar Cakra Muhammad. Ojo Haidar. Bocah lumane ngono kok mbok jenakno Haidar, Abu Bakar wae, Abu Bakar. Jadi boleh mengganti nama ke yang lebih baik. Yang lebih baik itu bisa dari siapa yang memberi. Bisa dari arti, banyak pengaruh. Bisa dari tempat. Suwono, terus mangkat kaji. Bermula jenakno Haji Abu Thalib. Jadi ya enggak apa-apa karena tabaruk nama. Rifki, terus Haji, mulai, terus Abdul Hakam, Haji Abdul Hakam, ya ramu, mengharap tabarruk dari sebuah. Bismillahirrahmanirrahim. Zainab itu jenenge aslinya Baroh. Baroh itu orang yang suci. Luluh, Baroh itu ngapikno awake dhewe. Akhirnya saat itu Baroh tidak dipanggil Baroh tapi dipanggil siapa? Zainab. Jadi boleh mengganti nama. Sohibul Bahri. Wong sing duwe apa? Segara. Tapi nek pemanani Sohibul Bahri Nabi Khidir, Sohibul Bahri itu kan julukan Nabi Khidir. Itu ora apa-apa. Baca laut. Iya, nek manane Nabi Khidir iku apik, tapi nek manane baca laut ya. Sohibul Bahri iku sapa? Baca laut. Tapi kok akeh jeneng. Saiful Bahri. Pedange segara, iwak sili gitu. Ya Allah, jeneng kok akeh lah. Hadatsana Sadaqah Ibnu Fadl akhbarana Muhammad Ja'far an Syu'bah. Tapi nama sekarang itu menjadi tren. Kula iki karo Ustaz Khairul sering niteni. Pokoknya yang jenenge Solihin, terus Khairul Anam, terus Khotibul Umam ini wong NU. Sekolahnya yang MI ini wong NU. Nek Mekel Kaila Keizang ini SD apa? SD ini SD negeri sing ora patek payu niku jenenge aneh-aneh. Aneh wong ngedes niku yo. Aneh-aneh. Nek sing Khairul Anam Solihin Yusuf, terus ngono kuwi mesti sekolah ning MI. Khotibul Umam, Khairul Anam, Khairul Umam ngono mesti ning MI ne wong NU. Nek sing Fatih, wah lagi mesti ning SDIT. neng rodok-rodok ekstremis etik. No apa ning SMP IT, ning pokoknya ning sekolah-sekolah modern sing Islamik. Kuwi mesti ning Abu Fatah, terus pokoknya neng ngono banyak nama-nama seperti itu ya. Muhammad Al-Fatih, terus apa neng ngarani Abdul Jaddal. Wah seru-seru pokoknya namanya seru-seru. Nah, namanya anakmu pokoknya nek nggonku nyeleneh Jawa. Memberi nama anak dengan nama-nama para nabi. Yakub. Qala Anas
Qabbalan ucap sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ing Ibrahim, yakni ngersakaken sapa Anas ibnahu ing anake Kanjeng Nabi. Anake Kanjeng Nabi pun dinamakan dengan nama para nabi, yaitu namanya sapa Ibrahim. Hadatsana Ibnu Numayis, hadatsana Muhammad ibnu Bishr, hadatsana Ismail. Mane ana wong yaitu Kaiza. Aku roh jeneng Kaiza iki. Wingi 2 hari yang lalu ana wong sowan namanya Kaiza di ape akikoh. Jenengan dapat nama Kaiza itu dari mana? Saking mbah kula Pak Yai. Loh, mbahmu kok pinter yo? Kok iso jenengno Kaiza pirang? Niku lho Mbah Google kali Mbah YouTube. Ya Allah, mbahmu kok pinter. Lah jere mbahmu piye ya Kaiza itu artinya rupawan. Oh iya. Jadi kowe duwe mbah sing pinter, jenenge Mbah sapa? Google. Astagfirullah. Makanya bisa kamu, tapi aja takok aku. Kiaimu aja repot-repot, pinter Quran wae, pinter kitab. Kok repot kon jeneng barang. Ben sinau, ben deres. Aja repoti golek jeneng kowe kan wis pinter nakib to, tartib dhewe ra yo. Hidayat anakmu sing barep jenenge sapa? Mubtada Pak ya. Lah sing nomor 2 khobar. Sing nomor 3 naat. Sing nomor 4 manut. Lha iku semua akeh kowe san. Oh sing ora kalah neh. Hamdan anakmu jenenge sapa pertama? Al-Kalamu. Lah sing nomor 2 huwa lafdu. Sing nomor 3 al-murakabu. Ala gampang nggae jenenge. Ayo. Anake Kang Moh iku sing barep iku jenenge Mufid. Mufid Fathul Manan. Iku tak takoki. Lah kok jenenge Mufid iku piye? Perkara ya kuwi al-kalamu wal lafzu al-murakatu al-mufidu. Artinya apa Kang? Maite. Iya wis pinter ya.